dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih pada malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara live streaming. Kita diajak pada hari ini merayakan ulang tahun PDKK Santo Mikael yang genap 8 tahun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kini tibalah saat ulang tahun yang ke-8 untuk Persekutuan Doa Karismatik Katolik PDKK Santo Mikael. Tentu momen ulang tahun adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan evaluasi terhadap apa-apa yang masih kurang dan tidak baik dalam diri kita, dan kita harus selalu berupaya memperbaikinya. Hal yang paling utama adalah di mana kita bersyukur karena kasih Tuhan. PDKK Santo Mikael dalam perjalanannya tentu banyak menemui kendala, namun berkat kasih Tuhan tentunya PDKK Santo Mikael tetap eksis sampai saat ini. Semoga melalui perayaan ulang tahun ke-8 ini tentunya kita masih dibimbing oleh Roh Kudus agar tetap bisa melayani melalui doa-doa kita maupun dalam pelayanan kasih kita, melalui pewartaan Injil dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak, kita mengaturkan segala doa-doa pribadi pula untuk diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang-orang yang tentunya memohon doa dari kita. Kita hening sejenak. Dan marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita orang yang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta alam, seluruh alam raya dan manusia adalah ciptaan-Mu. Pada hari ini, kami mengenangkan dengan penuh syukur segala anugerah yang telah Kau limpahkan kepada komunitas PDKK Santo Mikael. Semoga usia 8 tahun PDKK Santo Mikael ini yang menjadi bukti kasih-Mu menjadi rasa syukur yang penuh berkat kepada kami. Tumbuhkanlah senantiasa dalam hati komunitas PDKK Santo Mikael iman, harapan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kegelapan atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih-Mu.
Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih-Mu. Apa yang kita dengar, sungguh kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan seluruh komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Mikael, selamat ulang tahun yang ke-8. Pertama-tama saya ucapkan. Dalam homili saya pada malam hari ini, saya memberikan tema dimensi kebersamaan dalam perutusan. Tentunya diambil dari Markus sendiri, Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Ada kata-kata bahasa Latin yang mungkin saja sering kita dengar. Ut omnes unum sin.
supaya mereka semua menjadi satu. Itu diambil juga dari Injil Yohanes bab 17 ayat yang ke-21. Dan demikianlah tentunya doa Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejak semula tentunya Yesus itu menegaskan nilai kebersamaan dan juga persatuan. Tanpa ada nilai-nilai kebersamaan dan persatuan, niscaya timbul namanya perpecahan, kemulut internal, dan konflik interest akan tentunya tumbuh subur. Dampaknya pun dengan mudah dapat kita jumpai. Keutuhan keluarga dan juga komunitas persekutuan dalam diri kita pun dapat dengan mudah retak. Kerajaan dan juga persekutuan sekuat apapun dapat juga hancur berkeping-keping tanpa ada spirit persatuan dan kebersamaan. Tentunya kapan saja kita ibaratkan harta dalam bejana itu di tanah liat itu yang jatuh berkeping-keping. Namun tentunya ada optimisme tetap terjaga. Kita tentunya bisa bangkit dan terus belajar bersama menatap hidup dan juga dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Pasti Tuhan akan membimbing dan juga menyertai kita. Immanuel menyertai kita. Dalam Injil hari ini dikatakan ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Di dalam Markus bab 5 ayat 7. Bersama kita pasti bisa. Untuk berjalan cepat, setiap orang bisa berlari seorang diri. Tetapi untuk berjalan sampai ke tujuan, kita perlu berjalan bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa Yesus memilih ke-12 murid dan juga mengutus mereka pergi berdua-dua. Dimensi kebersamaan dan juga kerja tim sejak perutusan perdana telah ditunjukkan oleh Yesus. Tentu Yesus paham dan memiliki maksud yang mulia. Bahwasanya tugas perutusan ke tengah dunia itu memang tidaklah mudah. Banyak godaan, banyak tantangan, dan juga bahkan situasi yang kadang tidak mendukung. Para murid perlu berjalan bersama, tentunya untuk saling meneguhkan dan juga berbagi dalam pelayanan-pelayanan. Kebersamaan dan juga tinggal berkomunitas menjadi fondasi yang mendukung pelayanan dan juga dalam pewartaan itu sendiri. Tentu Yesus tidak membiarkan para muridnya itu berjalan sendirian. Tangan kasih-Nya tentunya menuntun juga menyertai kita semua, menyertai para muridnya. Tantangan pelayanan dan juga perutusan hari ini adalah lahirnya godaan untuk berjalan sendirian. Ada rasa egois dalam diri kita. Ada rasa egois yang tentunya mungkin saja muncul, kadang mungkin tidak disadari oleh diri kita. Kesendirian dapat berarti kemandirian, tetapi juga dapat menjadi sebuah godaan dalam berjalan, yaitu mengapa kita mau hanya mementingkan diri sendiri. Hasilnya pun dapat kita terka dalam diri kita. Yesus tetap berdoa bagi para murid dan juga bagi kita. Dan juga secara khusus juga bagi PDKK Santo Mikael, Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran ini sebagai umat Allah, agar mengedepankan kebersamaan dan juga perutusan dalam perutusan itu sendiri. Ya tentunya buah
dari kebersamaan itu tentunya seperti buah yang manis, yang kita rasakan sedap, kita nikmati. Tentu ada di situ solidaritas yang dibangun, ada kebersamaan, ada persaudaraan yang tentunya bersinambung satu dengan yang lain, ada keanekaragaman, dan juga ada kemungkinan baru ada menginspirasi satu dengan yang lain. Kita terbuka terhadap kemajuan-kemajuan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja mencerahkan setiap anggotanya, yang terarah pada perubahan yang menghidupkan. Kebersamaan dan juga pelayanan, suatu tim, suatu keanggotaan, suatu persekutuan tentunya membentuk kesatuan kawanan yang terus berjalan. Ini menumbuhkan dan juga mengadakan kabar sukacita, kegembiraan, keselamatan oleh banyak orang. Hari ini persekutuan doa karismatik Katolik Santo Mikael, khususnya di Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Veteran, yang telah berulang tahun ke-8, tentu terus mengalami suatu perjiarahan dan juga bertahan di paroki kita. Ya, kita tahu 1 tahun ini masa-masa pandemi memang tidaklah mudah kita menjalankan suatu perkumpulan ataupun suatu kebersamaan, ya, apalagi diminta untuk jaga jarak dan sebagainya, ya. Namun tetap kita bersama sampai saat ini selama 8 tahun kita tetap bisa menjalankan kebersamaan dalam setiap doa-doa kita. Tentu dengan adanya fasilitas yang kita miliki saat ini, adanya Zoom, ya, atau Google Meet dan sebagainya. Dan secara tidak langsung itulah bimbingan Roh Kudus yang dituntun oleh gereja untuk bagaimana tetap bisa mewartakan kasih Tuhan dalam perutusan kita. Bahwasanya para murid mesti pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil dan membaptis mereka yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana misi ini pun bisa dijalankan oleh PDKK Santo Mikael Paroki Veteran ini di saat-saat seperti ini, situasi saat ini. Semoga PDKK kita dalam pelayanan, dalam kerasulannya di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kita selalu bergerak dalam Roh Kudus, memberikan kabar gembira dan semangat persatuan dan persaudaraan. Mari kita juga melayani dengan sukacita tentunya, dengan kegembiraan. Ya, kita pasti yakin dan percaya dalam diri kita juga mengalami mungkin ada juga beban berat, tapi bagaimana beban berat itu kita bawa dalam kasih Tuhan dan tetap melayani dengan sukacita. Hidup dalam kesetiakawanan, saling peduli satu dengan yang lain, peduli dalam kasih, dalam kebersamaan. Jadilah semangat atau spirit yang senantiasa menginspirasi dan juga menggelorakan hati kita dalam mengelola kebersamaan ini. Selamat ulang tahun PDKK Santo Mikael yang ke-8. Semoga kita tetap dalam kebersamaan ini, tetap menjalankan perutusan di tengah-tengah perziarahan kita sampai saat ini. Semoga anggota-anggotanya tetap setia dan diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita panjatkan puji syukur dan permohonan kita kepada Allah yang Maha Baik, karena telah mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua, terutama pada PDKK Santo Mikael yang pada saat ini dalam suasana perayaan usia yang ke-8 tahunnya. Bagi terselenggaranya perayaan syukur 8 tahun PDKK Santo Mikael ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya pada hari yang baik ini, sehingga kita boleh berkumpul dan bergembira di sini bersama komunitas PDKK Santo Mikael yang berbahagia. Semoga hari-hari perjalanan selanjutnya dipenuhi oleh sukacita yang sama dari Tuhan sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kebaikan dan kerukunan dalam hidup komunitas PDKK Santo Mikael. Semoga Tuhan senantiasa menyertai komunitas ini dan memenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap gerak langkah perjuangan hidup komunitas kami sehari-hari. Semoga tercapai suasana saling menghormati dan menghargai dalam komunitas, agar lebih peka mendengarkan suara Tuhan yang menyapa lewat kata-kata dan perbuatan anggota komunitas PDKK Santo Mikael. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk perdamaian dunia. Ya Bapa, sudilah berkati seluruh pemimpin dunia bersama masyarakat di dunia. Curahkanlah roh-Mu bagi para pemimpin bangsa, agar dalam memimpin bangsa-bangsa di dunia, mereka selalu mengusahakan perdamaian antara bangsa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk orang yang merindukan keselamatan melalui Yesus. Ya Bapa, bukalah jalan bagi setiap orang yang merindukan kasih Yesus, namun menghadapi berbagai tantangan. Sudilah kiranya tuntun mereka untuk menemukan jalan mengikuti Yesus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang terdampak oleh penyakit COVID-19 dan juga saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Semoga mereka yang telah meninggal disucikan dalam tangan kasih-Mu sehingga ia bersama para kudus-Mu di surga. Dan yang sedang sakit, semoga melalui jaman kasih-Mu, semoga Engkau sembuhkan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka pun dapat bergembira bersama dalam keluarganya masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sejenak, kita juga mengaturkan doa dan intensi pribadi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, Engkau mengetahui segala yang kami perlukan. Semoga Engkau berbelas kasihan kepada kami dan mengabulkan doa-doa kami. Semuanya kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan lagu persembahan Betapa Hatiku.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ya, kami siapkan sebenarnya bersama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami pada peringatan berdirinya PDKK Santo Mikael yang ke-8 tahun ini. Dan berkatilah kami agar kami dapat melalui seluruh pelayanan ini dalam kasih-Mu yang kudus. Semuanya kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau janjikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan putra tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita satukan segala doa-doa kita dengan doa syukur.